Saudara, 3 perintah pertama menunjukkan bagaimana umat Allah harus berelasi dengan Allah. Perintah pertama menuntut agar tidak ada Allah lain di hadapannya. Artinya hanya dialah Allah yang layak dipercaya, diharapkan, dan diandalkan oleh umatnya. Itu berarti umat Allah dipanggil untuk hidup di hadapan Allah dengan kesetiaan yang utuh dan tidak terbagi. Perintah kedua menegaskan bahwa umat Allah harus menghindari segala bentuk penyembahan berhala dan juga menyembah Allah dengan cara yang benar. Ia tidak boleh dibentuk menurut imajinasi manusia, sebab hati manusia cenderung membuat ilah-ilah palsu bagi dirinya sendiri. Saudara, John Calvin menyebut hati manusia sebagai idol factory, pabrik berhala yang terus-menerus menghasilkan ilah-ilah palsu. Sejalan dengan itu, Charles Spurgeon mengatakan bahwa manusia menolak Allah sebagaimana adanya Dia, lalu merancang ilah menurut bayangannya sendiri, ilah yang tidak terlalu keras terhadap dosa dan yang tidak menuntut pertobatan sejati. Dan terhadap hasil imajinasi itu mereka berkata, inilah Allahmu, hai Israel. Karena itu umat Allah bukan hanya tidak boleh menyembah Allah palsu, tapi juga tidak menyembah Allah dengan cara yang palsu. Itu perintah kedua. Perintah ketiga menegaskan bahwa umat Allah harus memperlakukan namanya dengan sikap gentar dan hormat. Nama Allah bukan sekedar sebutan, melainkan pernyataan tentang karakter dan hakikatnya. Bukankah Allah yang menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku, yang ada sejak semula, dan Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya, saudara. Karena itu namanya tidak boleh digunakan secara sembarangan atau dengan cara tidak menghormati kekudusannya. Dan sikap hormat dan gentar ini tidak hanya tampak dalam ucapan umatnya, tapi juga dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita renungkan katekismus ini lebih dalam, saudara. Bagian terakhir dari jawaban katekismus kita, tepatnya dalam versi dewasa, menegaskan pentingnya menghormati firman dan karya Allah, saudara. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa perintah Allah tidak hanya menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, tapi juga menyatakan kepada kita siapa Allah dan apa yang telah Allah lakukan. Bahkan sebelum Allah menguraikan perintah-perintahnya di dalam Keluaran 20, Dia mendahului dengan pernyataan dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, Ia adalah Tuhan Allah perjanjian yang mengikat diri dengan umatnya dan penebus yang juga membebaskan umatnya. Karena itu ketaatan umatnya bukanlah usaha untuk memperoleh keselamatan mereka, melainkan respons syukur yang mengalir akan pengenalan siapa Allah dan apa karyanya dalam kehidupan mereka. Saudara, bukankah sewaktu kita belum percaya kepada Kristus, kita juga sama seperti Israel di Mesir, diperbudak oleh dosa. Dan sangat tidak mungkin, saudara, bagi kita untuk melakukan perintah Allah. Seperti kata Paulus, di dalam tubuhku aku melihat suatu hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka, katanya, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, kisah Israel adalah bayangan dari penebusan yang jauh lebih besar di dalam Kristus Yesus, yang telah menebus dan membebaskan kita dari perbudakan dosa menuju kebebasan sebagai anak-anak Allah. Allah yang dahulu menyatakan diri dengan membebaskan Israel dari Mesir, kini telah menyatakan diri di dalam pribadi Kristus Yesus ketika Ia membebaskan kita dari dosa, saudara. Karena itu sebagai umat Allah yang telah ditebus, kita diingatkan untuk mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam hati kita, biarlah hanya Kristus saja yang menjadi pusat kebahagiaan, keberhargaan atau nilai, dan kepastian. Biarlah hanya Dia yang kita sembah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang Dia. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghormati namanya, firman-Nya, dan karyanya dalam kehidupan kita. Supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, saudara, hidup kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia di mana Tuhan menempatkan kita, kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus. Amin.